Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang baru hadir boleh nanti dibuat di chatnya kehadiran ya. Nanti akan terikut juga. Kemudian salam beri salam semoga tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti di sapa pagi yang telah disampaikan, alhamdulillah terima kasih kepada Rana Ustadz yang sudah bersedia hadir di awal. Ini kalau mau dikasih reward ini orang-orangnya emang yang ini aja nih kayaknya yang duluan ya. Kita doakan teman-teman yang belum masuk bisa segera masuk kembali di room dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, seperti biasa tadi buku sudah dipegang semua ya, buku matematika. Coba saya mau lihat bukunya masing-masing, sudah? Oke, Rifki sudah ada. Karan ada bukunya? Karan sudah. Abdul Hamid sudah belum? Raja sudah. Arin sudah. Oke. Pak Im sudah ya. Rizky sudah ada bukunya? Belum datang. Oh, ada. Alhamdulillah ada ya. Fatur ada? Dinda? Ada. Fatur ada, oke. Fatur animenya bagus. Siapa namanya? Iza? Iza ada bukunya, nak? Ada bukunya? Oh iya ada. Safani? Bukunya udah ada? Oke, sip. Hafiz? Ada, Hafiz? Oke. Kita akan belajar tentang, kalau kemarin kan kubus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang balok ya. Balok ada di halaman kubus balok halaman 133. Namun sebelum itu kita Fatur belum ada bukunya ya. Fatur belum ada bukunya. Nanti Ustaz tanya di sekolah nak ya. Baik, perhatikan di buku dulu. Boleh nggak apa-apa? Halaman 133 itu tentang balok. Balok itu dari halaman 132 ya. Di halaman 132, balok itu sama kayak kemarin. Bangunan, misalnya bangunan KLMN. Kalau kemarin kan ABCD, EFGH. Kemudian ini nama dari baloknya itu adalah balok KLMN PQRS. Jadi biasanya menamakan sebuah bangun ruang itu tergantung dengan titik sudutnya. Nah, rusuknya yang dinamakan dengan rusuk sama kayak kemarin ya. Yang dinamakan dengan rusuk itu adalah garis tepi ya di setiap sudut yang menghubungkan dua bidang sisi. Rusuknya itu ada 12. Ada 12. Misalnya kalau di buku itu ada KL, ada LM, ada M, ada KL, LM, ada MN dan NK. Di atasnya juga demikian. Ada KO atau OK dan sebagainya. Jadi namakan sisi itu adalah, saya buka aja dulu ya. Bentar.
Oke, baik. Ini tidak tidak jauh beda dengan kemarin ya, kubus. Nah, kalau ini adalah bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang mana rusuknya? Rusuknya itu adalah rusuk A, B, kemudian B, C, kemudian C, D, dan D, A. Kemudian yang di atasnya yang sejajar E, F, F, G, G, H, A, E. Kemudian yang tegak E, A, E, D, F, B, dan G, C. Itu disebut dengan rusuk. Jadi rusuk itu di sudut-sudut yang menghubungkan dua bidang sisi. Nah, sisinya mana saja? Sisinya yang ini. Ini luas A, B, F, E. Jadi sisi yang ini itu adalah satu sisi. Sehingga balok maupun kubus itu memiliki 6 sisi. Sisi yang pertama adalah A, B, F, E. Kemudian di belakangnya apa? C, D, H, G. Kemudian di samping apa? F, G, C, B. Yang berlawanan lagi apa? A, D, H, E. Dan yang di atas ya, E, F, G, H. Dan A, B, C, D. Jadi kalau ditanya bidang sisinya yang mana, maka bidang sisinya ada 6 atau sisinya. Kemudian titik sudut. Yang dinamakan dengan titik sudut sama dengan balok kemarin. Titik sudutnya itu ada 8. Yaitu titik-titik sudut yang sesuai dengan namanya. Kalau di buku KLMN PQRS ya. Nah, kalau ini namanya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Biasanya balok bangun ruang itu namanya sesuai dengan titik sudutnya. Mana titik sudutnya? Titik sudutnya ada di sini. Ada A, ada B, ada C, ada D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, sekarang diagonal sisi. Kemarin masih ingat diagonal ya? Diagonal adalah garis yang memotong bidang sisi. Nah, ini diagonal dari titik ke titik. Kalau yang ini memotong ini adalah rusuk. Nah, kalau misalnya berseberangan, ini disebut dengan garis diagonal. Jadi yang merah saja ini disebut dengan diagonal sisi. Diagonal sisi. Di mana saja diagonal sisi? Bisa dari GB, bisa juga dari FC. Atau bisa juga dari AF, bisa juga dari E, B, dan sebagainya. Itu adalah diagonal sisi. Yang kedua adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang berada di dalam balok atau di dalam sebuah bangun ruang atau bangun kubus. Yang ini bangun balok ya. Kalau tadi sisi, berarti yang memotong antar sisi saja. Nah, kalau diagonal ruang itu adalah yang memotong titik sudut terjauh dengan titik sudut terjauh. Antar titik sudut terjauh ya. Di dalam bangun ruang tersebut. Misalnya kalau di sini adalah HB gitu ya. Yang menghubungkan HB. Teman-teman mungkin bisa memperkirakan titik diagonal ruang yang lain yang mana? Siapa yang bisa menyebutkan diagonal ruang yang lain? Boleh Kevin bantu. Kevin contohkan. Bisa nggak, Pin? Selain bangun ruang HB, maka selain diagonal ruang HB, diagonal yang mana lagi, Pin? Dari sudut terjauh dengan sudut terjauh. Bisa, Pin? Start. Baim? Mau bantu Baim? FD. FD.
Oh iya betul, dari FD. Ya benar ya Mbak Im ya. Oke, kalau tadi yang pertama saya contohkan HB, berarti contoh lainnya bisa FD. Bisa juga EC, bisa juga GA. Nah, begitu ya. Itu untuk diagonal ruang. Nah, bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu titiknya ada 4. Titiknya ada 4. Bidang diagonal itu misalnya begini. E, B, C, H. Yang Ustadz contohkan kemarin di buku ya. Jadi dari E, B kita tarik garis, kemudian BC, kemudian CH, kemudian HE. Itulah yang disebut dengan diagonal, bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini nanti berfungsi untuk kita tahu ternyata eh, balok itu terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Misalnya begitu ya. Baik, batas ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum bisa lanjutkan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh nanti Ustaz lanjutkan ke sini ya. Sekarang kita simak dulu dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustazah Ermi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sudah kita simak sama-sama ya video pembelajaran yang telah disajikan barusan. Tugasnya tadi masih ingat yang disampaikan oleh ustazanya? Kalau seandainya ini kita putar ulang dan nanti sama-sama teman-teman lihat ya. Tugas pertama. Oke. Pada balok tentukanlah sip. Kita lihat satu aja ya. Nanti teman-teman yang baik, kalau misalnya ditanya, tadi ditanya sisi sejajar. Sudah nampak belum teman-teman? Nampak ya? Ini adalah rusuk VRV atau VR ya. Pertanyaannya adalah sebutkan rusuk yang sejajar. Nah, rusuk yang sejajar dengan VR itu kira-kira di bagian mana? Ada 3 lagi kata Ustazah. Siapa yang bisa menyebutkan? Teman-teman yang bisa bantu? Berat. Ya, silakan. Pak Im. UQ. UQ, betul. 1 ya. Kemudian yang lain? PP. PP, ya betul. 1 lagi? SW. SW, ya benar. Oke. Kalau seandainya yang dijadikan patokan itu adalah PR atau RP ya. Nah, sekarang kalau Ustadz misalnya minta disebutkan sisi yang sejajar yang lain. Sisi yang sejajar yang lain itu misalnya sisi manakah yang sejajar dengan TW? Coba minta IAS. Ada IAS. Sisi yang sejajar dengan TW apa saja, IAS? Apa? Apalagi? Gak usah ragu kan? Ya ini tidak apa-apa. Nanti salah kita perbaiki sama-sama. Ada teman-teman juga yang bantu nanti. Yang sejajar dengan TW apa ya? 1 aja. Ini TW. Yang sejajarnya apa? Halo, masih ada di sana teman-teman? Siapa yang bisa bantu atau sebutkan namanya? UF. Siapa? Ya, Hafiz, silakan Hafiz. QR. Apa? QR. QR, betul. Ada 2 PS. 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 dan PS. UF. PS. UF. iya betul dan UV. Jadi sekali lagi ya, kalau tadi kita patokannya adalah VR itu sama dengan UQ, TP dan SW. Kalau yang sejajar dengan TW itu adalah UF. kemudian QR dan PS. Ini bukan F ya teman-teman ya, ini P. Nah begitu ya. Oke, nah saya akan kasih tahu satu lagi rusuk yang sejajar. Itu adalah TU misalnya. TU itu sejajar dengan WP, SR, dan PQ. Jadi balok memiliki 3
memiliki sisi yang sejajar begitu ya. Beberapa pasang sisi yang sejajar. Itu keunikan dari balok ya. Keunikan iya betul, keunikan dari balok. Ini tugas yang pertama. Nanti teman-teman buat di buku masing-masing pengerjaannya bagaimana. Silakan dirumuskan lagi, dituliskan lagi apa yang telah kita bahas barusan begitu ya. Selanjutnya kita lihat dulu lanjutannya yang kedua tadi. 3 rusuk yang sudah tadi ya. Titik sudut. Ini titik sudut ya. Seperti yang tadi. Kalau di yang saya sebutkan tadi, nah titik sudutnya itu titik-titik yang berada di sudut-sudut sebuah bangun ruang. Ini yang merah-merah itu titik sudut semua ya. P, I, R, S, T, U, V, W. Kunci yang lain adalah ketika kita belajar matematika untuk untuk ciri-ciri bangun ruang, teman-teman tidak ragu untuk menjawab atau tidak ragu untuk melakukan tindakan ya. Menyebutkan misalnya titik sudutnya apa sesuai dengan namanya. Kalau salah nanti kita koreksi bersama-sama begitu ya. Nanti diingatkan sama orang tuanya juga. Kemudian ini kesimpulan ya. Kesimpulan yang terakhir adalah ciri-ciri balok memiliki 6 sisi. Di atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Kemudian berhadapan dan sama luas. Jadi di atas itu sama sejajar dan sama luas dengan yang di bawah. Yang di depan sejajar dengan yang di belakang, juga sama luas. Kemudian yang di samping juga sejajar dan sama luas dengan yang di samping kiri. Kemudian 12 rusuk utama itu seperti ini tadi ya. Dari sini ke sini ada 4, di atas ada 4, di samping ada 4. Begitu ya, di samping ada 2 Mas Ustaz. Di samping ada 4, kiri 2, kanan 2. Dan memiliki 8 titik sudut. Nah, begitu ya. Titik. Sesuai dengan namanya, kalau PQRS namanya berarti titik sudutnya PQRS juga. Demikian mungkin nanti Ustadz akan share materi ini di kelas dan teman-teman boleh lihat kembali video ini. Dan untuk video selanjutnya nanti teman-teman bisa dibuka lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu atau perlu ditanyakan teman-teman? Ada? Kalau tidak ada, seperti biasa, sebelum belajar, Ustaz berharap nanti teman-teman sudah badeni duha dulu ya. Sudah duha nanti boleh teman-teman melakukan aktivitas yang lain. Baca Quran dulu boleh, silakan. Kemudian buka video pembelajarannya dan kerjakan tugas-tugasnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan pagi ini. Karena setelah pagi ini nanti teman-teman bisa beraktivitas yang lain. Oke, sepakat ya? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Beratur majelis. Subhanakallahumma. Baik, demikian. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz N aja ya. Silakan. Jadi semua Assalamualaikum.